Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review tesis dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di PT Bank Mandiri (TBK) Area Makassar yang ditulis oleh Jainal tahun 2023 dari Program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Secara umum, judul tesis ini sudah jelas, spesifik, dan fokus karena secara eksplisit menyebutkan variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan, variabel dependen, yaitu kinerja pegawai, serta objek penelitiannya, yaitu di PT Bank Mandiri Makassar. Namun, terdapat catatan penting, yaitu adanya inkonsistensi antara judul dari bab 1 dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penulis menambahkan variabel motivasi dan budaya organisasi, sementara judul hanya mencantumkan gaya kepemimpinan dan kinerja. Hasil ini berpotensi menimbulkan ambiguity akademik karena terjadi ketidaksesuaian antara judul abstrak dan model penelitian. Pada bagian latar belakang penelitian disusun dengan sangat lengkap dan rinci, serta mampu mengaitkan kondisi organisasi dengan teori kepemimpinan. Namun demikian, pembahasan cenderung melebar ke berbagai faktor lain yang tidak seluruhnya dianalisis dalam penelitian, sehingga fokus pada variabel utama menjadi kurang jelas. Akibatnya, pembaca berpotensi mengalami kebingungan mengenai fokus inti penelitian yang sebenarnya ingin diuji. Pada bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai apakah gaya kepemimpinan demokrasi, konsultatif, delegatif, dan partisipatif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedua, gaya kepemimpinan manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan penelitian secara umum sudah selaras dengan rumusan masalah tersebut, yaitu menganalisis pengaruh masing-masing gaya kepemimpinan dan menentukan gaya yang paling berpengaruh. Namun, kembali ditemukan ketidakkonsistenan karena abstrak dan judul hanya menekankan hubungan gaya kepemimpinan dan kinerja, sementara rumusan masalah sempat menyinggung variabel lain. Ini merupakan kelemahan metodologis karena membuat model penelitian menjadi tidak sepenuhnya jelas. Untuk bagian tinjauan pustaka dan kerangka teoritisnya, penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang cukup luas, mencakup teori kepemimpinan klasik hingga modern seperti teori sifat, perilaku, dan situasional. Kerangka konseptualnya menggambarkan hubungan langsung antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Namun, terdapat catatan bahwa beberapa teori yang dibahas tidak berujung pada hipotesis, sehingga terkesan sebagai pengumpulan teori tanpa seleksi yang ketat. Untuk di bagian metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek seluruh pegawai PT Bank Mandiri Area Makassar sebanyak 1.003 orang. Komposisi responden didominasi oleh pegawai operasional seperti teller dan customer service, sementara proporsi pimpinan relatif kecil. Secara umum, metodologi penelitian disusun jelas, sistematis, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa secara stimulat, seluruh gaya kepemimpinan yang diuji
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara parsial, gaya kepemimpinan demokrasi terbukti memiliki pengaruh paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih merespon positif kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan membuka ruang partisipasi. Untuk bagian pembahasan, dalam pembahasan, penulis mengaitkan hasil peneliti dengan teori kepemimpinan perilaku dan situasional, serta didukung oleh peneliti terdahulu. Gaya kepemimpinan demokrasi dinilai mampu meningkatkan motivasi kerja, menciptakan komunikasi dua arah, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pegawai. Namun, pembahasan akan lebih kuat jika dilengkapi dengan implikasi praktis yang lebih spesifik bagi kebijakan manajemen SDM. Untuk kelebihan dan kelemahan tesis, kelebihan tesis ini terletak pada relevan topik, metodologi kuantitatif yang jelas, serta penggunaan objek penelitian yang nyata dan kredibel. Sementara itu, kelemahannya meliputi latar belakang yang terlalu panjang, ketidakkonsistenan, fokus variabel, serta keterbatasan generalisasi karena hanya dilakukan pada satu arah. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan gaya kepemimpinan demokrasi sebagai yang paling efektif. Tesis ini kuat dari sisi teori dan konteks organisasi, namun perlu perbaikan pada konsistensi model penelitian dan menyelaraskan antara bab. Untuk rekomendasi viewernya, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti lingkungan kerja, beban kerja, dan komunikasi internal. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian komparatif antara wilayah atau industri manufaktur untuk generalisasi hasil. Demikian review tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.